不是普通的糟老头。武器，手肘加上摔倒坠力，那些混混烧得比他还重。Di awal film, kita diperlihatkan dengan komplotan agen rahasia yang diketuai oleh CG. Dirinya hendak bertemu dengan salah seorang mata-mata terbaik di Cina bernama Pak Jin. Tujuan dari pertemuan tersebut, CG hendak meminta lokasi terkini dari keberadaan sang penjual senjata ilegal bernama Songpa. Namun tujuan dari CG bukanlah untuk menangkap Songpa, melainkan menghabisi Pak Jin jika memang ia benar-benar mengetahui lokasi dari Songpa. Hal tersebut karena, CG telah dipekerjakan oleh Songpa untuk membunuh beberapa orang yang mengetahui lokasi tentang dirinya. Dengan imbalan, Songpa akan memberikan lokasi dari seorang target yang sedang dikejar-kejar oleh CG dan anak buahnya. Di saat CG menyadari jika Pak Jin mengetahui lokasi dari Songpa, ia pun dengan tanpa pikir panjang langsung menghabisinya. 可以给钱了吧？本来你的文件值200万。Karena misinya yang telah berhasil, di sini CG mendapatkan imbalan yang berupa lokasi dari sang target yang sudah ia cari bertahun-tahun. 你找到2个内鬼，一个被我干，你找到了我要的人，坐在你身边。你去马祖大老街就能找到他。 Diceritakan bahwa target dari CG dan anggotanya, merupakan seorang pria tua yang kini hidup di sebuah desa kecil dengan menjual beberapa barang antik. Di malam harinya, CG merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap toko tersebut di saat situasi sudah sepi. Di saat tersebut pula, kita diperlihatkan dengan seorang gadis nakal bernama Shizen. Kesehariannya adalah mencopet beberapa barang dari orang yang berpapasan dengannya. Namun di waktu tersebut, Shizen salah target dengan mengambil barang dari anak buah CG. Menganggap jika aksinya dapat diketahui, di sini CG memutuskan untuk menghabisi gadis tersebut. Namun di waktu Shizen hendak dilenyapkan oleh anak buah dari CG, sang kakek tua yang merupakan target dari CG datang dan mencoba menghentikannya. Diketahui jika sang kakek tua tersebut bernama Paman Hua. Ia merupakan mantan komandan dari agen rahasia yang kini diketuai oleh CG. Tak hanya itu, diceritakan pula bahwa Paman Hua merupakan guru dari CG di masa lalu. Paman Hua sudah lama menyamar sebagai penjual barang antik di desa tersebut. Bahkan saking lamanya, Paman Hua merupakan seseorang yang paling dihormati oleh penduduk sekitar karena tingkah laku dan budi pekertinya yang sangat baik. Shizen yang melihat aksi dari Paman Hua, ia pun sangat kagum karena tidak percaya jika Paman Hua amat pandai dalam bertarung. Satu persatu dari anak buah CG berhasil dilenyapkan. Namun ketika merasa pertarungan telah usai dan Shizen hendak meninggalkan lokasi, tiba salah satu anak buah CG berdiri tepat di belakang Paman Hua. Dari penembakan tersebut, CG menganggap jika Paman Hua telah tumbang. Tiga tahun berlalu. Diceritakan bahwa setelah penembakan ke bagian kepala, ternyata Paman Hua belum tumbang. Meskipun terlihat sehat walafiat, namun diceritakan bahwa Paman Hua kehilangan beberapa ingatannya. Seorang anak yang bersamanya bernama Xie.
Ia merupakan anak yatim yang tinggal di sebuah panti sosial yang berada di desa tersebut. Diceritakan bahwa selama 3 tahun berlalu, Si sudah menganggap Paman Hua seperti ayahnya. Dari rumah makan, Paman Hua mencoba untuk menemui sahabatnya yang bernama Cao. Meskipun terlihat kurang waras, Paman Hua masih tetap menghormatinya. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan komplotan preman lokal yang diketuai oleh seorang pemuda bernama Anak Ayam. Diceritakan bahwa kedatangan ke desa dari Paman Hua, mereka hendak mengambil paksa semua lahan yang berada di tempat tersebut. Mereka memaksa semua pemilik bangunan untuk tanda tangan sebuah surat perjanjian atas ketersediaan untuk pembongkaran. Di saat yang lain dipaksa dengan menggunakan kekerasan, namun berbeda dengan Paman Hua. Yang mana ia disuruh untuk membenarkan sebuah jam yang sudah terpasang dengan sebuah bom yang dianggap sangat berbahaya. Diceritakan bahwa pembongkaran dapat berjalan jika semua surat perjanjian telah ditandatangani. Namun di sini si Anak Ayam yang mengetahui jika Paman Hua tidak menyerah. Ia memutuskan untuk membongkar paksa. Namun ketika si Anak Ayam sampai di depan toko dari Paman Hua, ternyata bom yang sebelumnya diberikan telah berhasil dijinakkan. Si Anak Ayam yang mengetahui hal tersebut, ia pun tetap memutuskan untuk melakukan pembongkaran. Namun di sini, sang warga tidak diam begitu saja. Mereka mencoba untuk melakukan perlawanan dengan alat-alat seadanya. Menyadari jika situasi sudah tidak terkendali, Paman Hua mencoba mengambil pistol replika untuk menakuti si Anak Ayam. Setelah kejadian tersebut, terlihat beberapa polisi yang datang ke lokasi. Salah satu dari polisi tersebut bernama Qiang. Bukannya menginterogasi Paman Hua, di sini Qiang malah menyuruh Paman Hua agar tutup mulut atas kerusuhan yang terjadi. Alasannya, karena Qiang digadang-gadang jatuh cinta dengan Si Zhen yang sangat akrab dengan Paman Hua. Diceritakan bahwa setelah kejadian 3 tahun lalu, Si Zhen memutuskan untuk bekerja di sebuah panti sosial merawat beberapa anak yatim. Ia masih ingat dengan kejadian 3 tahun lalu. Namun di sini, Si Zhen memutuskan untuk tutup mulut agar jati diri dari Paman Hua tidak terbongkar. Di lain sisi, Paman Hua mencoba menemui Cao untuk mencari informasi tentang kejadian 3 tahun lalu. Diceritakan bahwa Cao merupakan sosok yang telah menyelamatkan Paman Hua ketika penembakan yang terjadi. Di sini, Cao mencoba mengembalikan ingatan dari Paman Hua yang telah hilang. Dengan beberapa teknik dari Cao, nampaknya sedikit ingatan dari Paman Hua mulai muncul. Di lain sisi, polisi Qiang mencona untuk menemui Si Zhen. Selain untuk bucin, polisi Qiang juga berniatan untuk mencari informasi tentang peristiwa 3 tahun lalu yang telah terjadi di toko dari Paman Hua. Si Zhen yang tidak ingin jika identitas dari Paman Hua terbongkar, ia pun mencoba untuk menutupinya dengan beberapa rayuan. Namun di sini Qiang menolak. Hal tersebut karena Qiang mengetahui jika Si Zhen bertindak demikian hanya karena ingin membantu Paman Hua, bukan karena cinta.
我做什么都可以，为了华叔，不为难他。查清楚之后，我不希望是因为华叔。 Dengan basic dari Shizen yang mana seorang pencopet, ia dengan gampang mengambil sebuah bukti dari kantong saku milik Qiang. Bukti tersebut berisikan beberapa paspor yang berhubungan dengan Paman Hua. Shizen yang menganggap jika paspor tersebut tidak terlalu berbahaya, akhirnya ia memerintahkan Si untuk mengembalikannya kepada polisi Qiang. Namun sebelum ke kantor polisi, Si mencoba untuk mampir terlebih dahulu ke rumah dari Paman Hua. Ia ingin mengecek keadaan dari Paman Hua setelah keributan yang terjadi kemarin. 以后不要再这样了。你现在已经不是一个人。 Namun di waktu tersebut, Si menyadari keanehan dari foto yang terdapat pada beberapa paspor. Yang mana semua mata di foto tersebut, sangat mirip dengan mata yang dimiliki oleh Paman Hua. 是你的。 Awalnya sang Paman Hua tidak terlalu mempedulikan ucapan dari Si. Namun setelah dia mati, Paman Hua menyadari kemiripan tersebut. Di saat Paman Hua mengamati dengan seksama, di saat tersebut pula Shizen datang. 别听小孩子瞎说啊！重要的是你现在是华叔，你以前是什么样的人不重要。 Ia tidak ingin jika Paman Hua mengingat kembali tentang jati diri yang sebenarnya. Paman Hua yang masih sedikit ganjal dengan perihal tersebut, ia hendak menemui Cao untuk mencari informasi. Namun di tengah perjalanannya, si anak ayam dan beberapa anak buah menghadangnya. Changsa，你也太不小心，让我给你送过来。 Di lain sisi Si yang ketika itu berada di kantor polisi. Mengetahui tentang penyerangan yang terjadi. Kejadian tersebut sampai ke telinga dari Siji. Beberapa anggota menganggap jika Paman Hua hanyalah orang tua yang tak berdaya. Namun berbeda dengan Siji, ia mengetahui tentang hal yang sebenarnya. Yang mana dengan mengamati beberapa gerakan, Siji mengetahui jika si anak ayam mengalami luka yang lebih parah dibandingkan dengan Paman Hua.他可不是的武器，手加上摔倒，看似宰他，其千灵异。那些混混烧得比他还重。 Dari kejadian tersebut, Paman Hua dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Dan karena beberapa pukulan yang diberikan oleh si anak ayam, ingatan dari Paman Hua perlahan-lahan mulai kembali. Di sini Paman Hua memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan bergegas menuju ke toko miliknya. Meskipun pembongkaran sedang terjadi, Paman Hua tetap memutuskan untuk masuk ke dalam toko. Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh bulldozer, di sini terlihat beberapa mayat dari anak buah Siji yang 3 tahun lalu dihabisi oleh Paman Hua. Ketika Paman Hua mencoba untuk melaporkannya kepada polisi Qiang, di sini Siji dan beberapa anggotanya mencoba untuk mengamankan beberapa mayat dari anak buahnya. Karena bukti yang telah hilang, di sini Paman Hua mencoba untuk mencari informasi melalui CCTV dari kepolisian.
Paman Hua menemukan sebuah mobil yang dianggap merupakan milik dari CG yang telah membawa beberapa mayat. 找这门吃。 啊， Melalui celah dari bilik yang bolong, mereka mengetahui tentang kegiatan dari CG. 火烛灵河， Namun ketika Qiang mencoba untuk masuk, keadaan nampak berubah. Di sini polisi Qiang tidak menyerah. Ia mencoba untuk berpura-pura sebagai pengunjung tempat pemandian air panas tersebut. 泡会儿，很快的。 Di sebuah kolam, Qiang mencoba untuk menanyai CG tentang jati dirinya. Namun di sini Qiang benar-benar tidak tahu jika CG merupakan ketua dari agen profesional. 明明下班了，偏不回家。偏要再洗一次。 Paman Hua yang menyadari jika keselamatan dari Qiang terancam, ia pun memutuskan untuk membantunya. 放开强势。 Kemunculan dari Paman Hua tidak disia-siakan oleh CG. Satu persatu dari anak buah CG berhasil dilenyapkan. Di saat Paman Hua mulai terpojok, di waktu tersebut pula beberapa polisi datang. 走。 别动！别动！警察，别动！ Dari kejadian tersebut, Paman Hua dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Para polisi telah menemukan beberapa bukti dari kasus 3 tahun yang lalu. 4年奇峰酒店碎尸案。 Karenanya, di sini mereka mencurigai Paman Hua sebagai seorang pembunuh. Dari kejadian tersebut, ingatan dari Paman Hua sudah mulai sempurna akan masa lalunya. Diceritakan bahwa tujuan dari CG mengincar Paman Hua, ia hendak mengambil sebuah flash disk yang berisi informasi penting tentang dirinya di masa lalu. Di beberapa hari kemudian, CG berpura-pura sebagai pengacara dari Paman Hua. Di awal-awal, CG mencoba untuk memulihkan ingatan dari Paman Hua tentang siapa jati diri yang sebenarnya. 你到底是什么人？ 那我帮你回忆。 Di sini CG mengatakan jika Paman Hua merupakan ketua dari agen milik seorang bos yang terbilang kaya. 那我请帮忙。哇，师徒。 跟谁在一起都是连累家人。 Di waktu tersebut, sang bos memanggil Paman Hua yang sedang memasak bersama CG. Sang bos memperlihatkan sebuah video tentang Paman Hua yang telah membunuh banyak polisi dan sangat mengancam bisnis dari sang bos. Paman Hua yang tidak ingin jika aksinya tersebar, ia dengan brutal membunuh sang bos dan semua orang di tempat tersebut. 想不到居然查到自己人。 我真的没想到。 Di sini CG mengancam akan membunuh semua penghuni panti sosial jika Paman Hua tidak memberikan sebuah flash disk yang ia minta. Namun tak hanya mengancamnya, di sini CG juga membantu Paman Hua keluar dari penjara agar lebih mudah untuk menyerahkan flash disknya. Dari perkataan yang diberikan oleh CG, Paman Hua kini telah mengingat tentang dirinya yang mana merupakan seorang agen rahasia. 打我！ Di saat Paman Hua hendak dipindahkan, listrik di kantor polisi mengalami gangguan. Dan karena hal tersebut, kini Paman Hua dapat lebih mudah untuk melarikan diri.
Agar memudahkan untuk keluar dari area kantor polisi, Paman Hua mencoba untuk menyandera Qiang. 冷静，冷静啊！话说， 快上车！ Di dalam perjalanannya melarikan diri, di sini Cao mengatakan tentang sebuah kebenaran. Yang mana ia merupakan seorang agen yang juga pernah menjadi anggota dari Paman Hua. Di sini Cao juga mengatakan jika keadaan agensi sangat berbeda setelah Paman Hua memutuskan untuk keluar. Dan tak hanya itu, Cao juga mengatakan tentang sebuah kebenaran. Yang mana, orang yang telah membunuh bos dari Paman Hua ialah Siji. Siji lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap banyak polisi yang mengancam bisnis dari sang bos. Karenanya, ia hendak mengambil flash disk yang berisi semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Di sini, Paman Hua mencoba beraksi bersama Cao. Ia lebih mementingkan hal yang dianggapnya lebih penting, daripada menolong beberapa anak di panti sosial. 我没空，你积极救我，铲除，不然大家都死了。 Dan di lain sisi, Siji mengetahui pergerakan dari Paman Hua yang telah bebas dari penjara. Di sini Siji memutuskan untuk mendatanginya. Hal tersebut karena ia khawatir jika flash disk jatuh ke tangan dari polisi. Dengan dikawal oleh beberapa drone dari sang anak buah, Siji mencoba untuk masuk ke toko dari Paman Hua. Menyadari jika posisinya kurang menguntungkan, Paman Hua mencoba untuk melarikan diri. Di lain sisi, Shizhen memberanikan diri untuk mendatangi panti asuhan yang sudah dikuasai oleh anak buah dari Siji. Namun tidak pasrah begitu saja, di sini Shizhen mencoba untuk menggunakan kemampuannya yang sudah ia kuasai. Di saat para anggota Siji teralihkan perhatiannya dari suara di luar gedung. Di sini Shizhen mencoba beraksi.业务，外面什么情况？ Di sini sang anak buah tidak kehilangan cara. Ia mencoba menggunakan senjata yang terpasang di beberapa bagian motor miliknya. Di saat beberapa drone berhasil dilumpuhkan, di sini Cao mencoba untuk menemukan sang ahli komputer dari Siji. Karena kerusakan di kepala, Paman Hua berhasil ditangkap oleh Siji. Di saat Paman Hua memperlihatkan flash disk yang ia jaga, di waktu tersebut Paman Hua mencoba untuk menjebaknya. Semua agen memiliki sebuah jam tangan khusus yang terikat. Yang mana kegunaannya, untuk mengaktifkan sebuah misil di luar angkasa. Karenanya, ia hendak melakukan bom bunuh diri dengan mengaktifkan jam tangan dan membawa Siji di dalamnya.
担心每天都有燃气是一件事情。 CG yang mengetahui hal tersebut, ia tidak tinggal diam begitu saja. Ia mencoba melarikan diri dan membawa flash disk di tangannya. 就是要修正你的错误。带起野兽，要飞弹。 Ketika rudal mendekat dan hendak meleburkan Paman Hua, tiba-tiba berbalik arah dan mengejar mobil dari CG. Ternyata sensor dari jam tangan milik Paman Hua telah dipindahkan ke flash disk yang kini dipegang oleh CG. Kematian dari CG dan Paman Hua mengakhiri film ini. Terlihat desa yang kembali tenang seperti semula. Dan dari saya, wassalam.